Rumah Aceh. Cara ya. Silakan. Bapak Ibu, kita saksikan bersama tari Jawi Sanggar Indah Jar. Tari ini bertentang selatan yang kedepan suatu cepat. Ada ungkapan baik bahwa selatan cantikan jar. Selamat bersidang.
berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampil dari Jatim Persebaran Standar Ideal Kerja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, salam kebajikan. Yang terbaca ada Kalimantan Selatan dan Pembangunan Daerah Tegal, Ketua DPRD serta seluruh komisi daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, instansi vertikal perguruan tinggi Kalimantan Selatan, serta yang sejak virtual. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita dapat berkumpul kalau haji itu seperti istimewa. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya acara pada ini, sebelum kita lakukan kepada sampai bersama yang Saudi SAGI kantor pelayanan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita menyesuaikan. Mohon izin saya pandu doa ini dengan cara agama Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad al-Fatih sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, gariskan takdir dan keberadaan dan berahkan kembali dan berdoa serta ampunan, anugerah dan keteladanan diakan kami Tuhan pada hati tantah dan kejayaan. Ya Allah, ya Tuhan, dan laksanakan kegiatan Osman Permata Osman semua desa dan kelurahan Kalimantan Selatan dan gedung baru untuk wilayah Kalimantan Selatan. Jadikan acara ini keberkahan, keadilan bukan semata, tapi terwujud dalam kehidupan dan dapat dirasakan seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan. Ya Allah, ya Allah. Saat ini sebentar lagi bulan Ramadan tiba. Jadikan kegiatan ini kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hasil dapat pahala yang tak terkira. Ya Allah, segala khilaf dan al-fal berikan kami yang takwa, agar sejahtera. Tempatkan kami dalam surga yang dicita-citakan seluruh hamba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masyarakat. Selanjutnya mari kita saksikan bersama video presentasi kelurahan nasional. Selamat menyaksikan. Tak pernah berhenti berjuang, pecahkan teka-teki banyak masalah konflik antar warga, kemudian juga ada masalah waris, masalah sengketa tanah. Kita ada berurusan masalah pengajuan sekolah baru. Kasus pembagian waris di mana lahan dikuasai oleh satu orang kakak. Keadilan harus hadir dan hidup di tengah masyarakat. Bagi setiap warga negara, akses terhadap keadilan adalah hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Komitmen menghadirkan keadilan yang dekat dengan rakyat sejalan dengan cita-cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sekaligus meneguhkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan sebagai bagian dari penguatan negara hukum. Bahwa hukum adalah jaminan keadilan. Dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara. Keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Akses keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum di pengadilan, tetapi juga melalui kehadiran negara di tengah masyarakat. Disinilah bantuan hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat menjadi fondasi penting. Pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat atau people-centered justice menempatkan warga sebagai subjek, bukan sekedar penerima layanan. Hukum hadir sebagai solusi, bukan sekedar aturan di atas kertas. Pendekatan ini diwujudkan melalui pos bantuan hukum desa dan kelurahan. Inilah pentingnya pos bantuan hukum agar semua masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah yang harus kita lindungi, untuk mendapatkan akses keadilan. Pos bantuan hukum desa dan kelurahan hadir di desa dan kelurahan sebagai ruang layanan hukum yang mudah dijangkau. Di sini, masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi hukum, advokasi serta bantuan hukum non-litigasi, penyelesaian konflik atau sengketa melalui perdamaian di luar pengadilan, hingga rujukan kepada advokat memberi bantuan hukum maupun layanan pro bono. Layanan ini dijalankan oleh paralegal desa dari kelompok sadar hukum bersama kepala desa atau lurah sebagai juru damai desa. Dengan pelatihan dan pendampingan, sengketa dapat diselesaikan lebih awal secara damai, adil, dan bermartabat. Presiden menyatakan bahwa keadilan itu adalah tuntutan dan harapan bagi seluruh masyarakat. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah menyiapkan sarananya. Sarananya sangat mudah, memfasilitasi kehadiran struktur yang sebenarnya secara kultural sudah tumbuh dan berkembang yang ada di dalam desa itu sendiri lewat pembentukan pos bantuan hukum. Melalui pos bantuan hukum desa dan kelurahan, persoalan hukum tidak selalu harus berujung di pengadilan. Musyawarah, dialog, dan pendekatan kekeluargaan menjadi jalan penyelesaian. Pos bantuan hukum desa dan kelurahan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Hukum,
Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PBT, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya untuk memperluas akses keadilan hingga ke akar rumput. Eksistensi seorang guru damai dari unsur kepala desa ataupun lurah akan memperkuat fungsi perdamaian dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat, pos bantuan hukum, kemudian para legal di tingkat desa. Saya kira ini perlu kita lihat lagi karena saya setuju kalau ada persoalan kecil atau besar, saya itu sejatinya diselesaikan secara baik-baik, tidak perlu masuk ke ranah hukum. Membantu itu menjadi pintu utama, gerbang utama akses keadilan yang desa dan kelurahan, menjadi jembatan antara masalah dan solusi. Lurah, kepala besar, terutama lurah besar juga memberi solusi yang bagus sehingga apa yang kita harapkan juga terrealisasi. Saya menggunakan metode keadilan, saya memanggil satu persatu secara hati-hati berbicara. Alhamdulillah selesai dibubarkan, saya mendapatkan dengan mendapatkan pendampingan secara gratis dan mudah diketahui. Berterima kasih kepada aparat kelurahan Belimbing Raya yang telah memfasilitasi dengan keluarga kami untuk mediasi dengan pihak yang bermasalah dengan pihak keluarga kami. Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan bukan sekedar layanan hukum. Ia adalah garda terdepan keadilan di tengah masyarakat. Ruang dialog untuk menyatukan, ruang pemulihan untuk menyembuhkan, dan ruang pemberdayaan untuk menguatkan. Dari Kalimantan Selatan, akses keadilan diwujudkan untuk Indonesia yang adil dan damai. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Adi Aktas, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Hasnur Sulaiman. Yang kami hormati Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Bapak Sudian. Yang kami hormati Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ibu Min Usihan. Yang kami hormati staf khusus Menteri di bidang hukum hubungan luar negeri, Bapak Yadi Heriadi, staf khusus Menteri Hukum bidang transformasi digital, Bapak Muhammad Nur. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Syarifuddin, beserta para kepala biro. Yang kami hormati pimpinan tinggi pertama di lingkungan Kementerian Hukum, hadir Bapak Sekretaris BPHN, Bapak Muhammad Alamsyah, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Bapak Kristomo, para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, para Bupati dan Wali Kota serta Kabupaten se-Kalimantan Selatan, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia yang berhadir secara virtual, pimpinan instansi vertikal,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi, Pemasyarakatan dan HAM Kalimantan Selatan, Kanwil HAM dan Kanwil Pemasyarakatan, para rektor pada perguruan tinggi Kalimantan Selatan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Izin, mohon saya tidak sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Kemudian camat seprovinsi Kalimantan Selatan, dan yang tentu saja yang sangat kami banggakan para kepala desa, perwakilan kepala desa, lurah se-Kalimantan Selatan, Bapak Ibu, para peserta pelatihan paralegal, serta teman-teman media dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan, mohon maaf, tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan peresmian pos bantuan hukum desa kelurahan dan kick-off pelatihan paralegal wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, bahwa kegiatan ini dimasukkan sebagai implementasi tidak lanjut pembentukan sebanyak 12 pos bankum desa kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah selesai dilakukan terakhir pada tanggal 31 Oktober 2025. Kedua, dalam rangka pemuatan pos bankum desa kelurahan, kegiatan ini juga dimasukkan untuk membangun kolaborasi dengan instansi terkait, di mana dalam kegiatan ini kami akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Komando Resort Militer Korem 101 Antasari, dan perguruan tinggi. Ketiga, kegiatan ini juga dimasukkan untuk meningkatkan kapasitas paralegal yang ada di pos bankum melalui kick-off atau dimulainya pelatihan paralegal se-Kalimantan Selatan. Keempat, ada penundaan dalam kegiatan ini berjumlah 750 orang yang hadir secara langsung, terdiri dari wali kota, bupati, satuan kerja perangkat daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten kota, camat, perwakilan kepala desa, serta perwakilan anggota pos bankum desa kelurahan. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual untuk dapat disaksikan oleh seluruh lurah, kepala desa, para regal dan anggota pos bankum desa kelurahan se-Kalimantan Selatan, serta jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Kelima, kegiatan ini kami rangkaikan juga dengan pelaksanaan pameran yang menampilkan sejumlah layanan produk, yaitu produk indikasi geografis Kalimantan Selatan, produk UMKM binaan kantor wilayah, layanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual, serta layanan kantor wilayah lainnya. Keenam, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2026 bertempat di Gedung Ilham Chalid di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Ketujuh, adapun anggaran kegiatan ini bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Perlu kami sampaikan pada Pak Menteri bahwa terwujudnya pembentukan pos bankum di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan berkat dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Untuk itu tentu kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri Hukum Indonesia pada saatnya nanti memberikan arahan dan penguatan sekaligus meresmikan pos bankum desa kelurahan serta kick-off pelatihan paralegal se-Kalimantan Selatan. Demikian laporan singkat ini kami sampaikan. Kiranya kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saksikan stop angkat gambar selamat
Jelas rangkaian untuk kesehatan. Selatan. Selatan. Satu angka saling untuk ulang pengedatangan selanjutnya cara bersama-sama. Dan satu. Mati. Antara Kementerian dan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembentukan pos bentuk desa kelurahan strategis pelayanan dengan masyarakat sebagai bentuk Provinsi Kalimantan Selatan kita berikan sambutan Selatan kepada yang kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Argas. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Ahmad Riza Patria. Yang kami hormati Ketua DPRD beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Yang saya hormati Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ibu Min. Yang saya hormati Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Bapak Alex Kosmas Pinem. Yang saya hormati Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati para wali kota, bupati, wakil bupati se-Kalimantan Selatan, teman-teman media, para kepala desa juga yang berhadir, dan ibu bapak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas perkenannya jualah kita semua insya Allah diberikan nikmat silaturahmi, nikmat kesempatan, dan insya Allah juga nikmat kesehatan untuk bersama-sama berhadir pada kegiatan pagi hari ini dalam peresmian Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan se-Provinsi Kalimantan Selatan. Salam dan salam selalu tercurah kepada Bantu Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut sampai akhir zaman. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan juga salam hormat dari Gubernur kami Pak Haji Muhyiddin, Pak, terkhusus pada Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri tentunya dan seluruh rombongan. Dan beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau, dan atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tentunya pertama Pak Presiden kita tercinta Pak Haji Prabowo Subianto. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau selalu diberikan keselamatan, kesehatan, umur yang panjang, dan mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diberikan kekuatan untuk memimpin kita semua masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Amin Allahumma amin. Dan tentunya kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Pak Menteri Hukum Republik Indonesia Bapak Supratman Anti Adgas, dan memohon bimbingan dan arahan dari beliau. Begitu juga dengan Pak Wakil Menteri Pak Riza Patria, memohon bimbingan dan arahan dari Bapak supaya kami bisa melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat Bandung Kalimantan Selatan tercinta. Dan kami juga menyampaikan apresiasi pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum dan kick-off pelatihan para lega Provinsi Kalimantan Selatan. Sinergi inilah yang menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat kepada masyarakat. Kalimantan Selatan, Pak, merupakan provinsi yang karakter geografisnya cukup khas. Ada perkotaan, ada sungai, ada pesisir, serta sebaran pemukiman yang bervariasi. Kondisi geografis ini tentunya membentuk dinamika sosial sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Provinsi Kalimantan Selatan yang tersebar di 2 kota, Banjarmasin, Banjarbaru, dan 11 kabupaten dengan rentang wilayah pelayanan yang luas dan karakter daerah yang berbeda-beda. Dan Kalimantan Selatan juga memiliki lebih dari 2015 desa dan kelurahan yang menjadi garda terdepan pelayanan publik. Di tingkat inilah masyarakat pertama kali berinteraksi dengan negara dalam berbagai urusan kehidupan, termasuk ketika menghadapi persoalan hukum, dan kondisi ini sekaligus mencerminkan tantangan pemetaan akses pelayanan publik termasuk pelayanan hukum, khususnya bagi masyarakat desa, wilayah terpencil, dan kelompok rentan. Berangkat dari kondisi geografis dan demografis tersebut, kami pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang bahwa akses terhadap keadilan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Tentunya diperlukan kehadiran layanan hukum yang lebih dekat, adaptif, dan menjangkau hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Pos Bantuan Hukum diharapkan mampu memberikan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara mudah dan terjangkau. Sementara itu,
Paralega memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan edukasi hukum, pendampingan awal, serta menjembatani masyarakat dengan sistem hukum yang lebih formal. Kami pemerintah provinsi tentunya menegaskan komitmen bahwasanya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pasti mendukung kekuatan Posbakum dan paralega melalui sinergi yang berkelanjutan dengan pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, aparat penegak hukum, serta perguruan tinggi. Kerjasama lintas sektor ini tentunya dipandang sebagai kunci utama agar layanan bantuan hukum dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita tercinta. Dan kami berharap sinergi yang telah terbangun antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Hukum Republik Indonesia di bawah pimpinan Pak Menteri akan terus kita perkuat dalam rangka menghadirkan keadilan yang lebih dekat, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tercinta. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah SWT meridai setiap ikhtiar, langkah, dan kerja bersama kita dalam menghadirkan keadilan serta pelindungan hukum bagi seluruh masyarakat tercinta. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami akhiri, izinkan kami membacakan 2 buah pantun sebelum sarapan pagi. Masak sendiri supaya hemat. Mungkin maksudnya istri yang masak ini, Pak. Pos bantuan hukum kita resmikan hari ini agar keadilan semakin dirasakan masyarakat. Membeli semangka di pasar pagi, bungas kalau orang Jawa. Tidak lupa singgah beli buah nangka. Terima kasih kami sampaikan setulus hati sinergi pelayanan hukum yang adil dan merata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam santi nama budaya. Salam kebajikan rahayu. Selanjutnya kita simak bersama sambutan dan kepada yang ya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Menteri Hukum Republik Indonesia Bapak Supratman Andi Aktas, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Hasnur Yadi Sulaiman, Kepala BPHN Kemenkum Ibu Min Usihen, Kepala Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Supian, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir, Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital Bapak Muhammad Nur Korompot, Dirjen PDP Kementerian Desa Bapak Nugroho Setio, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan para Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan, para wali kota bupati se-Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala OPD, dan seluruh pejabat provinsi dan juga pejabat kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Bapak Alex Kosmas Pinem beserta jajaran
pimpinan Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, kepala kantor instansi vertikal di wilayah Kalsel, serta para kepala desa dan lurah, dan rekan-rekan organisasi pemberi bantuan hukum, paralegal, pendamping desa, media sekalian selatan, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan, salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita dapat hadir bersama dalam momentum yang penting, yaitu peresmian pos bantuan hukum desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus kick-off pelatihan paralegal. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kelak yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, khusus kepada Bapak Menteri, serta jajaran dan mitra daerah atas komitmen menghadirkan akses keadilan hingga ke desa dan kelurahan. Sejak tahun 2015, desa telah ditempatkan sebagai tulang punggung pembangunan nasional, dan dalam asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto, desa ditegaskan bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai subjek utama pembangunan nasional. Namun kita juga menyadari bersama, semakin besar kewenangan desa, semakin besar pula tanggung jawab dan resiko yang dihadapi. Untuk itu, kita perlu memberikan dukungan dan bantuan sepenuhnya kepada kepala desa dan perangkat desa untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masing-masing, termasuk masalah hukum. Pos bantuan hukum desa dari kelurahan menjadi sangat strategis. Pos Bankum untuk mendampingi, melindungi, dan memberi kepastian hukum baik bagi masyarakat desa maupun bagi aparatur desa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bentuk komitmen nyata, pada tanggal 24 Januari 2025, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman tentang pembinaan hukum di desa dan daerah tertinggal. Melalui kerjasama ini, Kementerian Desa dan PDT secara aktif mendukung pembentukan dan penguatan pos bantuan hukum desa, peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa, pelatihan paralegal desa, penguatan peran kepala desa sebagai juru damai melalui pendekatan non-litigasi, serta pembentukan desa sadar hukum. Semua itu bertujuan membangun ekosistem hukum desa yang sehat, di mana persoalan diselesaikan dengan musyawarah, keadilan sosial dijaga, dan konflik dapat dicegah sejak dini. Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Desa juga mendukung layanan di pos bantuan hukum desa melalui tenaga pendamping profesional mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Para pendamping ini akan membantu proses pendampingan dan pelaporan layanan pos Bankum yang telah diberikan oleh kepala desa maupun paralegal. Laporan ini menjadi penting untuk dapat membantu layanan pos Bankum benar-benar efektif, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Kehadiran paralegal desa adalah bagian penting dari ekosistem tersebut. Paralegal bukan sekedar menjadi pendamping hukum, tetapi penjaga harmoni sosial di desa. Orang-orang yang memahami konteks lokal, budaya setempat, dan mampu menjembatani persoalan sebelum berkembang menjadi konflik hukum yang lebih besar. Apa yang kita resmikan hari ini di Kalsel adalah contoh nyata kehadiran negara yang tidak jauh, tidak rumit,
dan selalu hadir membantu masyarakat desa dan kelurahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ke depan Kementerian Desa dan PDT berkomitmen untuk terus mensinergikan program-program pembangunan desa dengan penguatan aspek hukum, karena pembangunan desa yang berkelanjutan hanya akan lahir dari desa yang berdaya, yang tertib dan berkeadilan. Saya meyakini pos bantuan hukum desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat budaya sadar hukum, melindungi masyarakat desa, serta meningkatkan keberanian dan kepercayaan dini aparatur desa untuk bekerja dan berinovasi bagi warganya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak, khususnya pemerintah provinsi, para bupati dan wali kota, serta kepala desa atas dukungan nyata terhadap pembentukan pos Bankum di wilayah masing-masing. Semoga ikhtiar kita pada hari ini menjadi amal kebajikan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan pemerintah, serta menjadi langkah nyata mewujudkan desa yang maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pantun, sudah dibikinin, dibaca dulu. Jalan-jalan di waktu pagi, jangan lupa minum yang bergizi. Butuh keadilan, jangan ragu dan takut lagi. Ada pos Bankum yang bisa beri solusi. Kain sasirangan sungguh indah desainnya, kalau dijemur tidak luntur warnanya. Budaya Kalimantan Selatan luhur maknanya, masyarakat makmur karena hebat pemimpinnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Bapak, selanjutnya kami siang berikut Kalimantan Selatan, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Kantor Ikut serta selamat datang. Selamat datang. Dan kepala daerah Kabupaten Tanah selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Kuting. Aduh.
Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya daerah Kabupaten Kota Baru. Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten selanjutnya Kabupaten Selatan. Selanjutnya pemerintah daerah Kota Cianjur. Selanjutnya pemerintah daerah Jakarta. Selanjutnya kita saksikan penyerahan penghargaan kepada Udi Kalimantan Selatan atas tercapainya pembentukan 2.000 pos bantuan pokok desa kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dilanjutkan dengan pertukaran cinta diawali oleh penerjemahan kepada Menteri Hukum. Selanjutnya oleh Menteri pada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Selanjutnya memberikan tempat untuk melakukan peresmian pos bantuan desa kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan menjadi penanda dimulainya babak baru layanan bantuan hukum Provinsi Kalimantan Selatan, dan peresmian secara simbolis akan ditandai dengan musik tradisional orkenar yang akan sebanyak di Kalimantan dengan 3, 1. Hadirin yang kami hormati, dengan ini pos bantuan desa kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan telah diresmikan. Dan kita bersama sambutan Indonesia kepada yang bentuk Bapak Dr. Suprat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya, sebelum saya membacakan sambutan, karena Pak Wakil Menteri Desa dan Pak Gubernur membaca pantun, Pak Wagub, saya juga harus membaca pantun. Jalan-jalan ke pasar terapung, naik jukung membeli wadai bingka, pos Bankum hadir di tiap kampung, bawa keadilan untuk warga kita. Kepada Ibu Wali Kota Banjarbaru, terima kasih. Bingkanya kemarin, makanya saya tulis bingka. Yang saya hormati, sahabat, teman seperjuangan, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Ahmad Risa Patria. Yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Hasnur Yadi Sulaiman. Kami bertiga alumni Senayan semua, Pak. Kebetulan saya dengan Pak Wamendes satu partai. Kalau Pak Wagub tadi lambangnya sudah kelihatan yang saya serahkan. Biasa yang rimbun-rimbun gitu. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah, yang saya hormati, saya banggakan Kepala Kepolisian Daerah, Pak Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Badan Narkotika Nasional, Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Komandan Korem 101 Antasari atau yang mewakili Pak Danrem, Kepala Badan Intelijen Daerah Kabinda, dan seluruh, sekali lagi yang saya tidak sebut, teman-teman semua dari Forkompinda, kalau ada yang terlewat mohon maaf, bukan salah saya karena tidak ditulis. Yang saya hormati staf khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah, Ibu Kepala BPHN Bumin Husin, ya, yang punya gawean acara, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, beserta pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah, para wali kota, bupati se-Kalimantan Selatan, jajaran Kanwil Kementerian Hukum di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan ini secara daring, para ketua direktur organisasi pemberian bantuan hukum se-Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya cintai, para lurah se-Kalimantan Selatan, beserta seluruh kepala desa dan peserta pelatihan paralegal, serta tamu undangan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya, sehingga pada hari ini sebuah momentum sejarah kita catat di Provinsi Kalimantan Selatan.
pembentukan pos bantuan hukum bukan sebuah kegiatan yang hanya direncanakan untuk pembentukan kelembagaan. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, di dalam asta cita beliau selalu menyatakan bahwa salah satu hal yang paling mendasar adalah melakukan reformasi di bidang politik, hukum, birokrasi yang merupakan sesuatu hal yang akan menentukan akses keadilan itu bisa dijangkau, terutama bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah. Saya dan mungkin Bapak Ibu semua pada saat beliau menghadiri World Economic Forum di Davos kemarin, seorang pemimpin tugasnya, esensinya cuma satu. Mau presiden, wakil presiden, menteri dan lembaga tinggi negara yang lain, termasuk gubernur, wali kota, lurah, camat, kepala desa, maupun juga teman-teman di forum komunikasi pimpinan daerah. Tugasnya hanya satu, yang paling esensial. Bukan kata saya, kata presiden. Di hadapan semua pemimpin dunia, organisasi internasional, beliau hanya menyatakan, kepemimpinan seseorang itu hanya boleh diuji, hanya boleh diakui kalau mampu membawa orang yang terpinggirkan itu bisa tersenyum, apalagi ketawa. Pernyataan ini kelihatan sederhana, sangat sederhana, tapi sesungguhnya itu pekerjaan yang sangat sulit. Karena sebagai manusia kita dipenuhi dua hal yang selalu saling bertentangan satu dengan yang lain. Kita punya nurani untuk memperbaiki orang lain, tetapi sebaliknya kita punya nafsu untuk mengorbankan orang lain. Disinilah leadership diuji. Di keluarga, di pemerintahan, desa, lurah, sampai kepada tingkat yang di atas, kalau belum mampu menyenangkan, membuat kaum yang papa itu bisa tersenyum, apalagi tertawa, kita tidak memiliki arti apa-apa sebagai pemimpin. Maka pada kesempatan ini, inilah relevansinya pos bantuan hukum. Selama ini akses keadilan selalu kita dengarkan. Dalam penegakan hukum, apapun aksesnya hanya boleh diakses bagi mereka yang punya. Entah punya pengetahuan, ataupun punya kemampuan finansial. Tetapi kehadiran pos bankum, kami menerjemahkan apa yang Bapak Presiden inginkan, bahwa semua lapisan masyarakat, baik yang bawah maupun yang di atas, harus mendapatkan keadilan yang substantif, bukan keadilan yang prosedural. Karena itu Kementerian Hukum, Bapak Ibu sekalian, kenapa kami ingin membuat hari ini jumlah pos bankum di seluruh Indonesia yang sudah terbentuk itu 82.029 pos bankum di semua desa kelurahan di Indonesia. Hampir menyamai pembentukan koperasi Merah Putih. Dan kami akan terus mewujudkan itu. Insya Allah saya sudah lapor kepada Bapak Presiden. Di bulan April, di awal pertama April, setelah insya Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat semua, Bapak Presiden akan meresmikan secara nasional pos bantuan hukum secara nasional.
Kelebihan dari sistem yang kami bangun, Bapak Ibu sekalian, ini tantangan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum. Karena Kementerian Hukum, saya ingin sampaikan, kami lagi bertransformasi. Sejak saya jadi Menteri Hukum, walaupun sempat menjadi Menteri Hukum dan HAM 2 bulan, ya, bersama saudara-saudara kembar kami dari imigrasi, pemasyarakatan maupun HAM, ya. Tapi di Kementerian Hukum, Bapak Ibu sekalian, transformasi yang kami lakukan adalah yang pertama, digitalisasi layanan. Ada 450 layanan ke publik yang juga nanti akan diresmikan bersamaan dengan peresmian Posbankum. Di saat yang bersamaan, saya akan menyerahkan 1 buah laptop kepada Bapak Presiden untuk Kementerian Hukum real time sampai ke pegawai yang paling bawah. Presiden akan tahu kalau mau lihat real time kinerja, beban kerja, analisis beban kerja, proses penyelesaian, semua digitalisasi. 450 layanan keluar ke publik. Entah itu di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan yang khusus kepada teman-teman di pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten, kota, gubernur, atau provinsi. Kita bersinergi dalam satu portofolio yang dipegang oleh Kementerian Hukum, yakni adalah harmonisasi peraturan daerah. Karena itu, kepada Pak Kakanwil dan seluruh jajaran Kementerian Hukum, saya mohon dengan hormat, kebijakan kita hari ini, layanan untuk kegiatan harmonisasi maksimal 5 hari. Harus selesai. Kalau ada yang lain dari itu, Pak Gubernur, Pak Wagub, langsung beritahu saya. Saya berarti anggota saya itu tidak bekerja secara baik. Bahkan di Kalimantan Timur sudah melakukan kegiatan harmonisasi one day service. 1 hari selesai. Saya berharap Kalimantan Selatan bisa melakukan hal yang sama. Bapak Ibu semua, berbagai macam kisah-kisah inspiratif lewat Posbankum yang diinisiasi oleh Ibu Mini sebagai Kepala BPHN dan tentu semua keluarga besar Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di salah satu Posbankum, 3 kisah inspiratif saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, ada sebuah sengketa keluarga yang berlangsung 40 tahun. Sengketa waris di provinsi mana? Lampung ya? 40 tahun. Sengketa hancur keluarga semua. Saudara baik soal waris karena dulu memang tidak ada wasiat atau apapun. Walhasil setelah 40 tahun dengan kami dengungkan Posbankum menyelesaikan itu tanpa perlu ada kata-kata, tanpa perlu ada kekerasan, tanpa lewat mediator yang lebih. Ternyata kepala desa ataupun lurah menyelesaikan itu sengketa 40 tahun. Luar biasa. Yang kedua, di kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, sengketa warga terkait dengan pendirian rumah ibadah yang isunya sangat sensitif, yang kadang-kala harus melibatkan teman-teman dari kepolisian ataupun dari TNI harus mengamankan itu. Ternyata menyelesaikan dan semua diselesaikan dengan mediasi dan perdamaian.
Yang ketiga, baru saja kejadian warga negara asing, warga negara dari negara yang namanya Ekuador, duta besarnya datang kepada BPHN karena istrinya adalah orang Indonesia, timbul sengketa antar warga negara sekalipun satu keluarga, itu bisa diselesaikan di pos bantuan hukum. Itu baru 3. Saya ingin bicara soal berapa besar biaya yang dihemat oleh teman-teman kalau bisa melakukan itu. Saya coba googling, dulu saya advokat sebelum jadi dosen, kemudian saya jadi pengusaha, habis itu saya banyak berteman dengan teman-teman Polri, apalagi kalau kejaksaan, saya warga Diaksa. Saya tahu berapa biaya yang disiapkan oleh negara yang dimulai dari sebuah proses pelaporan, penuntutan, sampai kepada pengadilan. Yang paling rendah itu tahun 2026. Ya. Satu perkara yang mudah, kalau dia tindak pidana, biaya penyidikan itu 2.500.000. Saya nggak tahu sekarang berapa. Bayangkan kalau satu pos bankum saja menangani sengketa-sengketa yang seharusnya yang kita di KUHP sekarang menganut yang namanya restoratif justice, 80.000 kali 2,5 juta di tingkat penyidikan, itu besar sekali bantuan teman-teman di desa, paralegal maupun hakim juru beda. Di samping Pak Kapolda bisa tidurnya tidak perlu banyak kasus. Karena itu nanti sinergi antara pos bankum dengan Pak Kapolda, Kapolres, Kapolsek, karena di semua desa pasti ada batu aktivitas. Teman-teman di TNI sudah bisa di seluruh desa. Harusnya kalau ini kita jadikan sesuatu ini success story yang kita bisa banggakan bukan hanya di nasional, tapi ini sukses story yang kita bisa banggakan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa mewujudkan dan bisa memberi hak dan masyarakat yang di bawah bisa tersenyum, apalagi pasti bisa tertawa. Ini nilai-nilai filosofi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Karena itu dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada Bapak Gubernur, dalam hal ini Pak Wagub, pada Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Bupati, Wakil Wali Kota, tolong bantu operasional paralegal. Kenapa saya bilang, kalau Bapak Ibu membantu paralegalnya, yang datang, kita ini pejabat orang politik semua, tiap hari menerima pengaduan sengketa waris, kadangkala sengketa ataupun pertengkaran rumah tangga, tiap hari. Itu bukan kita hindari, tapi kalau bisa diselesaikan oleh paralegal, bisa diselesaikan oleh lurah sebagai hakim juru damai atau kepala desa, itu akan mengurangi beban Gubernur, Pak Bupati, Ibu Wali Kota, Bapak Wali Kota, mengurangi bebannya. Saya tidak menghimpun untuk melakukan itu dalam jumlah yang besar, bukan. Tapi berapa nilainya itu pasti akan membuat teman-teman paralegal itu lebih bersemangat. Benar kan? Apalagi sekarang lewat Menteri Desa, sekarang saya sampaikan kepada ada Pak Wamendes, anggaran dana desa
itu bisa digunakan untuk itu. Tapi saya belum tahu nanti. Tapi intinya, nah nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman kepala desa walaupun bukan bidang saya ya. Yang paling hebat dalam semua apa Ibu tahu ya, saya ingin gambarkan, beri gambaran ya, kita tidak boleh emosional. Ada yang menyatakan bahwa dana dilakukan efisiensi, dana transfer ke daerah makin berkurang. Faktanya tidak. Oke, saya kasih gambaran. Saya kan di DPR dulu bersama Pak Wagub ya, Pak Wamen. Saya masih menjadi anggota DPR di akhir tahun 2024 sebelum dilantik menjadi Menteri Hukum. Tahun 2025 dan transfer daerah secara keseluruhan di seluruh yang ditransfer baik kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun dana desa secara total itu jumlahnya tidak sampai 9.000 triliun, ya 900 triliun, tidak sampai dana transfer daerah. Tapi tahun 2026, Bapak Ibu bayangkan dana transfer ke daerah itu yang disebar ke daerah itu jumlahnya 1.300 triliun. Yang mungkin teman-teman sampaikan itu hanya pengelolaan, tetapi yakin nanti akan membaik. Pengelolaannya yang dulu itu pasti agak berkurang yang dikelola oleh teman-teman gubernur, wali kota, bupati. Tapi secara esensi dimasukkan di seluruh provinsi sampai ke desa. Hanya satu program dari pemerintah pusat, Presiden Prabowo, hanya dari MDG saja menutup kekurangan. Boleh hitung benar perkataan saya setelah saya keluar dari sini. Baru satu program. Semua yang dianggap itu sebagai efisiensi dengan satu program MDG yang mempunyai kekurangan yang biasa, multi efeknya kepada masyarakat. Saya kemarin bersama dengan Forkopimda, Pak Wagub, ya, Ibu Wali Kota, Pak Wali Kota, ngobrol. Bayangkan di Indonesia hari ini, itu kalau 83 juta penerima manfaat MBG, kalau seminggu saja menunya telur, berarti dalam seminggu setiap bulannya itu butuh 83 juta butir telur. Kalau dikali 4 itu bisa lebih mahal. Tetapi sekali lagi, kenapa saya harus ungkap ini kepada Bapak Ibu semua? Supaya kita tahu bahwa yang harus kita tolong, saya kembali lagi kepada pernyataan Bapak Presiden. Seorang leader hanya bisa dia nyatakan sebagai leader yang sesungguhnya kalau bisa membuat masyarakatnya tersenyum dan tertawa. Demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kanwil, Kementerian Hukum dan seluruh jajaran, pemerintah daerah, provinsi, Pak Wagub, teman-teman wali kota, dan terkhusus kepada teman-teman kepala desa. Yang terakhir, saya lupa, organisasi bantuan hukum ya. Organisasi bantuan hukum kita di Kalimantan Selatan berapa, Bu? 11 ya, organisasi bantuan hukum. Bagi kalangan yang tidak mampu, tapi ternyata harus berlanjut, proses mediasinya tidak selesai, maka negara menyiapkan pembiayaan lewat organisasi bantuan hukum, 11 jumlahnya
yang sudah terakreditasi di Kementerian Hukum, dan Kementerian Hukum menanggung biayanya. Boleh menghubungi LBH, saya lupa LBH apa aja nama-namanya. Tapi silakan ditanya ke Pak Kakanwil. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman organisasi bantuan hukum, dan saya ucapkan selamat kepada para legal, dan jumlah para legal hari ini secara nasional itu sudah berjumlah 164.196. Anda adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan, pejuang-pejuang yang memiliki nurani, terutama bagi kaum yang papa. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.